Halo, salam jumpa semuanya. Kembali bersama MSC TV Indonesia dengan aku Prisil, dan di sini udah ada Romo Handoko atau bisa kita panggil dengan Mohan. Halo Romo. Halo Prisil, senang sekali bisa berjumpa dengan Prisil saat ini. Thank you banget Romo udah hadir di sini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang sakramen tobat atau biasa kita sebut dengan sakramen pengakuan dosa ya. Betul. Pengen tahu dulu dong, Mo, sebenarnya sakramen tobat itu apa sih? Ya, terima kasih Prisil ya. Kebetulan saat ini kan juga masa Prapaskah. Saya rasa sangat bagus ini ya untuk umat sekalian untuk tahu persisnya apa itu sakramen tobat. Nah, dalam gereja kita mengenal ada 7 sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Dari 7 sakramen itu, satu adalah sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Nah, sakramen tobat ini untuk apa? Untuk menampakkan, mengekspresikan belas kasih Allah untuk manusia. Ya, kita tahu bahwa dari Yohanes 3, 16-17 dikatakan di situ, karena Allah begitu mencintai dunia ini, maka dia mengutus putranya untuk apa? Menyelamatkan, bukan menghakimi. Maka sakramen tobat ini sebagai ekspresi sebetulnya untuk menyatakan bahwa Allah begitu mencintai kita, maka dia akan menyelamatkan kita termasuk yang berdosa. Maka orang yang berdosa akan dirangkul kembali dan lewat sakramen tobat gereja itu merangkul kembali orang-orang yang berdosa. Sehingga dia menjadi anggota kembali persekutuan gereja dan dia diberi kesempatan untuk hidup baru. Itulah sakramen tobat. Oke Romo, nah kadang-kadang kita suka mikir ya, kenapa sih kita harus ngakunya tuh sama Romo gitu? Kenapa kita nggak langsung aja ngaku sama Tuhan? Pertanyaan ini sangat sering saya dengarkan, apalagi saya ini model Romo begini toh. Ada yang mengatakan begini, Romo ngapain ngaku dosa sama Romo? Pasti Romo banyak dosa. Iya, saya banyak dosa pasti. Nah, ini bukan karena manusianya, tapi karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Kemudian Petrus itu adalah wakil gereja. Gereja itu kemudian diwakili oleh siapa? Oleh para imamnya yang tertapis. Ya. Jadi saya ambil ya dari Matius 18 ayat 18, itu dasarnya kitab suci. Ada di situ juga dari Yohanes 20-23. Akan saya bacakan ya, yang 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kata-kata Yesus ini ditujukan kepada siapa? Kepada Petrus. Dan siapa itu Petrus? Petrus adalah pimpinan para rasul. Dan itu kalau sekarang disebut apa? Paus itu. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus. Dan Petrus sebagai paus, dia mewariskan itu kepada para imamnya yang tertapis. Maka imam yang tertapis itulah yang mendapatkan wewenang untuk bisa mendengarkan sakramen pengakuan dosa ini. Nah, kenapa kita mesti mengaku dosa? Dan kenapa kita dengan manusia bukan dengan Allah langsung? Ya, ketika kita mengaku dosa, itu yang mengampuni bukan romonya. Tapi karena kuasa imamatnya, tabisannya, dia diberi oleh Tuhan untuk bisa mengampuni. Sebagaimana Yesus memberikan kuasa kepada Petrus. Ini, jadi dasarnya kuat, alkitabiah sekali. Ya, sakramen tobat ini, karena kadang-kadang dipertanyakan tuh, ini nggak alkitabiah ini, ya pengakuan dosa. Ya, padahal sangat alkitabiah. Oke, jadi sebenarnya ngakunya tetap sama Tuhan Ya. yang mengampuni, Betul. tapi melalui perantaraan Romo. Kalau gitu boleh dong, Mo, aku pilih Romo yang udah tua aja gitu, yang kurang dengar gitu loh, supaya cepet lupa. Nah, ini tanda-tanda nih, umat banyak yang begitu. Milih Romo yang tua dan budek. Ini tanda-tanda Anda pertobatannya tidak serius. Karena kalau kita betul-betul bertobat, ngapa mesti milih yang tua dan yang budek? Misalnya ya, sorry kalau saya mengatakan ini agak sedikit kasar. Tetapi itu yang terjadi. Jadi kalau saya betul-betul ingin bertobat, saya nggak peduli romonya siapa. Ya, karena romo hanya sarana. Ya, diberi kuasa oleh gereja untuk mengampuni dosa. Siapapun romonya kita nggak usah lihat itu. Ya, tetapi yang kita lihat adalah niat saya. Kalau saya betul-betul ingin bertobat, ya saya datang ke gereja,
siapapun romonya saya akan mengungkapkan itu. Nah itu baru yang namanya pertobatan yang betul. Ya, jadi kalau ada yang seperti itu, saya katakan Prisil, bertobatlah kembali. Jangan pilih romo yang sepuh dan sedikit kurang pendengaran. Ya. Sikap hatinya belum pas ya. Belum ya, itu sikap tobat hatinya belum betul-betul total untuk melakukan pertobatan atau pembaharuan. Masa-masa kayak Prapaskah atau Advent gitu kan memang erat kaitannya sama pengakuan dosa ini kan Mo ya. Tapi sebenarnya tuh boleh nggak sih di luar masa-masa itu kita juga ngaku dosa? Ya, oke, terima kasih Priskil. Ini yang juga perlu diketahui oleh umat sekalian ya. Kadang-kadang umat itu kan mengatakan, ya yang penting sekurang-kurangnya 1 tahun lah ngaku dosa. Nah gereja membuat peraturan itu hanya sekurang-kurangnya menjelang Paskah dan Natal. Kenapa? Karena kalau kita ingin menyambut Yesus yang lahir, kan hati kita harus bersih. Untuk membersihkan hati kita perlu pengakuan dosa. Untuk Paskah Yesus yang bangkit, jaya, dan ini dasar iman kita menyambut itu pun juga harus dengan hati yang murni, yang bersih juga. Nah dalam perjalanan waktu kita ini perlu ya untuk membersihkan diri untuk menerima kebangkitan. Nah seringkali juga dalam pengakuan dosa, Priscil ingat gak? Kan kita diminta untuk menyebutkan terakhir mengaku dosa. Nah sebetulnya dari menyebutkan itu kita bisa melihat orang ini sudah lama tidak ngaku dosa atau apa, kan ketahuan. Misalnya Romo saya sudah 15 tahun tidak ngaku dosa. Nah, berarti ini 15 tahun dia tidak mau tanda kutip peduli. Tapi ada orang yang mengatakan Romo saya baru 1 bulan yang lalu tidak ngaku dosa. Ini juga kita bisa melihat. Sehingga nanti nasihat, nah ini kan kita seringkali minta penitensi. Nasihat dari Romo itu akan menentukan dari lamanya tidak mengaku dosa. Itu sebenarnya. Jadi mengaku dosa itu tidak dibatasi oleh 2 atau 3 kali, tapi kalau saya merasa hatiku terbebani dengan dosa yang kubuat, alangkah baiknya datanglah kepada imam untuk mengungkapkan isi hati. Dan nggak usah khawatir, rahasia pengakuan akan dijaga oleh Romo yang bersangkutan. Karena konsekuensinya Romo yang bersangkutan, kalau dia ember, what is ember, ngomong kemana-mana pengakuan, imamatnya gugur. Ya, ini konsekuensinya sangat berat loh. Jadi kalau saya itu mengatakan pengakuan dosa orang ke orang lain, itu dosanya berat untuk kami para imam. Romo, pertanyaan iseng nih ya. Ya. Kalau misalnya Romo tuh harus ngaku dosa sama uskup gak sih atau harus lebih tinggi lagi gitu? Para Romo itu kalau ngaku dosa dengan Romo yang lain. Oh, oke. Jadi setiap Romo itu ada bapa pengakuan. Saya juga melakukan biasanya menjelang Natal dan menjelang Paskah. Untuk persiapan juga, tapi bukan hanya 2 waktu itu. Ketika saya merasa sangat berdosa dan saya butuh untuk diampuni, saya bisa datang kepada Romo pengakuan saya. Jadi setiap Romo itu punya Romo pengakuan, Romo pembimbing juga. Oke, Gitu. menarik. Tidak harus uskup. Oke. Ya, uskup pun juga harus mengaku dosa. Dengan siapa? Kadang-kadang uskup mengaku dosanya dengan Romo biasa loh. Oh. Ya, kadang-kadang saya pernah ada uskup yang minta mengaku. Mau saya yakin mengaku. Saya kaget. Siapakah saya ini? Bapak uskup minta pengakuan. Jadi antara iya tapi juga grogi juga. Begitu. Iya, padahal bukan sebagai individu ya, tapi kan sebagai kaum tertabis itu Iya, tadi tertabis ya. itu. Jadi itu. Jadi ketika kita melihat siapakah saya, dilihat dari orangnya tentu kita nggak pantas. Tetapi karena tabisan, itulah yang membuat saya dilayakkan. Saya dimampukan untuk boleh mendengarkan pengakuan dosa. Tetapi saya juga ingin memberikan pengetahuan juga untuk kita semua umat ya, bahwa setiap Romo itu harus punya yurisdiksi dari keuskupan. Yurisdiksi ini yaitu surat dari Bapak Uskup yang mengizinkan Romo itu untuk mendengarkan pengakuan dosa, salah satunya. Jadi tidak setiap Romo bisa mendengarkan pengakuan dosa. Itu harus ada surat, kayak surat SIM. Nah, Romo punya SIM, surat izin mimpin misa, gitu. Yang namanya yurisdiksi, termasuk pengakuan dosa. Jadi tidak semua Romo bisa mendengarkan pengakuan dosa. Oke. Itu. Ya menarik Ya. sih Romo. Romo, idealnya kan memang kita itu mengaku dosa 2 kali lah ya setahun.
Prapaskah sama Advent gitu. Cuman kalau misalnya di masa pandemi seperti ini, kan susah ya untuk bisa ketemu sama Romo dan pengakuan dosa. Gimana ya, Mo? Oke, terima kasih Priskil. Nah, di masa pandemi ini memang untuk perjumpaan face to face itu sekarang masih dibatasi, ya. Sehingga gereja pun untuk pengakuan dosa masih diberi waktu nanti sampai menunggu bisa diizinkan ketemu face to face, ya. Tetapi ketika orang di masa pandemi ini boleh enggak? Yang seringkali justru pertanyaannya kita pengakuan dosa lewat online. Iya. Ya, pertanyaan itu. Nah, belum ada izin resmi dari gereja, ya. Tetapi secara pastoral ketika orang kemudian dalam situasi betul-betul butuh pengakuan, kemudian misalnya dia kena COVID, boleh enggak kita misalnya lewat online? Saya mempraktekkan. Jadi orang yang kepingin mengungkapkan isi hatinya lewat online, video call, saya terima. Ya, kemudian saya doakan, tetapi saya tidak memberikan absolusi seperti kalau kita face to face. Dan saya tidak mengatakan ini pengakuan dosa, tetapi saya mendengarkan sebagai apa? Kebutuhan orang dilayani untuk didoakan dan didengarkan. Ya, sedangkan Bapak Uskup sendiri karena mengajarkan juga, Bapak Uskup memberi absolusi umum. Ya, nah absolusi umum ini tidak menggantikan pengakuan dosa yang face to face. Jadi absolusi umum itu Bapak Uskup memberikan berkat pengampunan secara umum, tetapi nanti secara pribadi tetap Romo dan orang yang bersangkutan itu harus ketemu. Setelah diberi izin atau setelah mungkin ada prosedur harus antigen dan sebagainya. Begitu, Priskil. Ya, thank you banget Mo penjelasannya tentang mengapa kita harus mengaku dosa ya. Jadi sekarang udah paham banget nih bahwa mengaku dosa itu sebenarnya adalah salah satu fasilitas gereja gitu. Sarana untuk Tuhan itu memberikan kasihnya kepada umat, belas kasih kepada umat supaya umat itu tuh bisa lega dan nggak selalu dihantuin sama dosa-dosa masa lalu ya. Betul. Nah, sekarang kita mau penasaran nih, pengen tahu gimana sih tata cara pengakuan dosa yang benar. Tadi dikatakan yang benar, berarti selama ini ada yang salah ya? Oke. Nah, memang selama ini ada pandangan umat ya, karena diwajibkan, maka saya harus melakukan itu. Seperti seolah-olah sakramen tobat itu hanya sebuah ritual yang harus dilakukan oleh umat kalau dinyatakan nanti kamu dibilang umat yang baik. Padahal sakramen tobat itu jauh lebih penting atau jauh maknanya lebih karena menyatakan belas kasih Allah. Ya. Maka sakramen tobat ini yang perlu diperhatikan adalah apa? Persiapannya. Jadi ketika orang itu mau mengaku dosa, itu datang ke gereja jangan mepet. Kemudian datang langsung seperti itu apa urut ke dokter itu langsung duduk begitu. No, harus ada persiapan. Persiapannya berarti apa? Masuk ke gereja kan biasanya ada saat hening. Ya, kita hening dulu, kemudian kita diajak untuk membuat discernment, untuk menimbang-nimbang apa sih dosa saya yang akan saya katakan. Itu perlu keheningan. Kita perlu untuk menyatakan sesal kita betul-betul. Nah, setelah saya betul-betul sudah yakin ini yang saya akan berbarui dalam hidup saya, ini yang akan saya omongkan ke pastor yang akan mendengarkan pengakuan, itulah masa persiapan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang perlu untuk direnungkan tetapi juga dimengerti soal mindset. Mindset umat, ini penting. Bahwa pengakuan dosa itu yang mengampuni bukan romonya. Romo hanya sarana. Yang mengampuni adalah Allah sendiri. Maka kita juga harus benar mindsetnya. Jadi jangan pilih-pilih romo. Nah, ini penting. Mindset yang benar, kemudian kita nggak milih romo yang sepuh, yang tua, lalu sedikit pendengarannya kurang. Itu nggak boleh loh. Ya, siapapun romonya saya harus siap. Dan itu pertobatan yang betul. Ini. Jadi dua hal ini yang saya rasa menjadi penting untuk persiapan sebelum kita masuk ke bilik pengakuan. Itu Priskil. Oke, nah kalau misalnya nih kita udah siap, kita udah masuk bilik pengakuan, terus di dalam bilik tuh kadang suka bingung gitu, apa yang harus dilakukan? Di dalam bilik itu kan kita sudah ada ya tata caranya sebenarnya ya. Kita datang lalu kita mengatakan Romo kami minta berkat, lalu Romonya akan memberkati.
kamu diberkati untuk bisa mengaku dosa dalam berkat Tuhan. Nah setelah itu si penitens, yaitu si orang yang mengaku dosa, kan diminta untuk mengungkapkan. Dan yang penting ini yang digarisbawahi Priskil, di situ biasanya diawali dengan apa? Pengakuan dosa terakhir. Kenapa mesti disebutkan? Karena ini untuk melihat suasana batin orang itu, tetapi juga untuk nanti hubungannya dengan apa? Nasihat rohani. Misalnya, orang itu mengatakan, Romo, ini pengakuan dosa saya yang terakhir 25 tahun yang lalu. Wah, lama sekali ini ya. Beda dengan yang mengatakan, Romo, saya baru 3 minggu yang lalu terakhir mengaku dosa. Ini pertimbangan dan nasihat rohaninya akan berbeda. Dan nasihat rohani itulah yang disebut nanti akan digabungkan dengan penitensi, denda dosa itu. Jadi ungkapkan saja apa yang menjadi tadi yang sudah dipersiapkan, yang sudah ingin dikatakan ketika sudah sampai kepada Romo di bilik itu, omongkan saja dan kita nggak usah khawatir. Dan yang perlu digarisbawahi lagi, ketika kita pengakuan dosa itu bukan konsultasi, ini penting. Ya jangan konsultasi nanti di tempat lain, karena kita ingat bahwa di belakang kita masih banyak yang ngantri. Ya? Nah itu jadi jangan dijadikan tempat untuk konsultasi, tapi dosa yang membebani saya itulah yang diungkapkan, begitu. Oke, nah biasanya setelah kita mengaku dosa dapat berkat untuk ada pengampunan ya. Terus kita biasa dapat penitensi. Ya. Nah, penitensi itu tuh sebenarnya apa dan kita harus kayak gimana gitu setelah keluar? Nah, oke, Prisil, yang perlu diingat oleh umat ketika Romo itu mengampuni, ada kata-katanya, atas kuasa gereja yang diberikan kepadaku, maka aku mengampuni. Jadi atas kuasa gereja, berarti karena tabisan. Jadi bukan karena, jadi Romonya nggak bisa mengatakan aku mengampuni dosamu, tetapi atas kuasa gereja. Itu yang pentingnya pertama. Kemudian yang kedua, penitensi itu adalah apa? Denda. Ya, kita kan berdosa. Untuk menyatakan tobat kita perlu diberi apa? Ya denda. Supaya ya semacam silih. Supaya untuk mengungkapkan betul-betul mengekspresikan tobat saya. Sehingga ketika sudah dapat penitensi, misalnya rosario atau jalan salib, itu mungkin dirasa panjang ya. Kalau 3 kali salam Maria misalnya gitu, dibuat di mana? Setelah keluar dari bilik, kemudian dia tetap di dalam gereja. Dalam suasana hening kita mensyukuri saya sudah diampuni dosanya. Dan rasa syukur ini kemudian nanti betul-betul diekspresikan dalam apa? Ya setelah keluar dari gereja. Jadi manusia baru menjadi pribadi yang bertobat. Ini penting. Oke. Begitu. Pribadi yang bertobat. Menarik nih Romo. Berarti setelah dipertobatkan kita harus punya semangat yang baru ya. Betul. Ya. Terutama biasanya kan untuk menyambut hari-hari raya. Ya. Gitu. Dan saya ingatkan aja, jangan sampai kita hanya punya mentalitas tomat. Apa itu? Tobat dan kumat. Ya, tobat itu setelah dapat pengakuan, setelah itu kumat lagi. Ingat tuh, jangan begitu. Kalau kita betul sudah mengaku dosa, ya kita harus apa? Yuk kita menjadi manusia baru. Kita sudah diterima oleh gereja, kita sudah dikembalikan, relasi kita dengan Tuhan dan sesama itu harus nyata di dalam apa? Praktek hidup kita seharian. Sehingga diharapkan kita betul-betul menjadi manusia baru. Begitu, Prisil? Oke. Thank you banget Romo. Dengarnya tuh jadi semangat nih, jadi pengen ngaku dosa. Ya, saya siap mendengarkan pengakuan. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya rahmat itu sangat luar biasa ya, karena membuat kita jadi punya semangat baru, jadi manusia baru, dan ya kita bisa lebih mengasihi dengan hati yang baru juga. Betul, gitu. Itu yang harus ya, jadi kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi berkat dengan adanya sakramen tobat, kemudian belas kasih Allah bisa dirasakan oleh siapapun lewat kita yang sudah diampuni. Sehingga kita harus apa? Mengampuni yang lain. Itu. Jadi dengan adanya sakramen tobat sebenarnya apa? Ajakan gereja untuk kita apa? Mengampuni orang lain loh. Oke. Kalau saya sudah diampuni oleh Tuhan, saya harus mengampuni sesama. Begitu. Wah, PR-nya berat juga tuh yang terakhir. Iya. Iya, oke. Thank you banget Romo. Dengan udah tahu nih
kepentingannya kenapa kita harus ngaku dosa. Ya. Dan terlebih juga udah tahu tata cara yang benar seperti apa. Dan ini impactnya memang luar biasa ya untuk sebenarnya secara batin kita dipersiapkan untuk jadi manusia yang baru gitu. Dan ini sungguh sebuah hadiah juga sih dari Tuhan ya pada kita untuk bisa selalu diperbarui gitu. Betul. Semoga teman-teman juga jadi semangat ya untuk ngaku dosa. Harus gitu. semangat. Dan Ya, apalagi ini dosa. masa prapaskah ya, Betul. siap. Diharapkan nanti yang ngaku dosa semakin banyak setelah mendengarkan dialog kita. Ya. Amin. Ya. Semoga pengakuan dosa itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan gitu, Betul. tapi jadi sesuatu yang exciting. Ya. Oke. Thank you banget Mohan untuk penjelasannya hari ini. Sama-sama Priscil, saya juga thank you untuk kebersamaan kita. Ya. Thank you. Ya teman-teman, thank you banget kebersamaannya juga untuk dengerin kita hari ini. Kita hari ini udah dapet penjelasan kenapa kita penting banget untuk melakukan pengakuan dosa. Dan juga kita udah dijelasin tata cara pengakuan dosa yang benar itu seperti apa. Semoga teman-teman jadi semangat ya, jadi pengen ngaku dosa, terutama di masa prapaskah ini. Oke, see you on the next Pendalaman Iman. Tuhan memberkati.